Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, kemudian bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu supaya nggak ngantuk, supaya nggak tegang gitu ya. Jadi silakan semua berdiri. Silakan ikuti gerakannya. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Kalian karena sebagian siswa itu banyak yang nggak punya kepercayaan diri, ya, banyak yang insecure dengan dirinya sendiri, ya nggak sih? Ya. Ada. Ya, nanti kita kupas kenapa sih harus tidak pede, sedangkan kita sebagai manusia itu diciptakan, dilahirkan tuh pasti dengan dua hal yang bergandengan dan nggak bisa dilepaskan. Satu ada kelebihan, dua adalah kekurangan. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan yang kita merasa kurang tadi? Ya, yang kita tonjolkan adalah yang kelebihannya, bukan fokus pada yang kurangnya. Ya, oke, kita lanjut materinya. Oke, nah konsep diri. Konsep diri, kalau kalian lihat tulisannya gitu ya, konsep diri itu apa sih artinya? Self concept. Ada yang tahu? Self itu pribadi, konsep itu adalah cara memandang diri kita pribadi itu kayak apa. Gitu ya, kita lanjut. Nah, apa itu konsep diri? Jadi kalau kita mandang diri kita tuh, pernah ngaca nggak? Pernah. Yang kita lihat siapa? Diri kita. Yang kita lihat cuma apa? Wajahnya, hidungnya, bibirnya, rambutnya, gitu kan ya? Tapi pernah nggak kita melihat ke dalam diri kita sendiri gitu? Tentang kita nih siapa sih gitu? Ya, kita akan lanjut. Apa sih mikir kalau di kaca? Pernah ngaca nggak? Sehari berapa kali ngaca? Berkali-kali. Yang dilihat apanya? Wajahnya. Terus apa lagi? Senyumnya gitu ya. Mikir gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini pengertiannya. Konsep diri itu sikap kita, pandangan kita kepada diri kita sendiri, kemudian keyakinan kita pada diri kita sendiri. Kadang kita nggak yakin kan sama diri sendiri ya? Pernah nggak seperti itu? Pernah, pasti pernah. Nah, menurut Born, konsep diri merupakan kesan terhadap diri sendiri. Kesan kita terhadap diri sendiri gimana? Baikkah, burukkah, positifkah, negatifkah, gitu ya. Kemudian yang mencakup pendapat kita sendiri terhadap diri sendiri, kemudian pendapat orang lain terhadap diri kita, kemudian pendapat tentang hal-hal yang ingin dicapai. Nah, setiap orang kan punya ini ya, punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, iya enggak? Punya keinginan? Punya. Cita-cita? Punya. Harapan? Punya. Oh, berarti masih oke. Nah, ini proses terbentuknya konsep diri. Dari mulai mana orang tua kita memperlakukan kita, gimana kita di lingkungan itu seperti apa gitu, itu akan mempengaruhi cara kita berpikir.
tidak lepas dari yang namanya rasa percaya diri tadi, gitu. Rasa percaya diri itu awalnya adalah dari keluarga. Kalau keluarga keluarga itu kan ada orang tua, ayah, ibu, saudara-saudara gitu ya. Kalau orang tua itu percaya dengan kita, misalnya contohnya saja dengan memberikan tugas-tugas rumah tangga, misalnya kamu pagi nyapu, kamu siang harus begini, harus begitu gitu ya. Tugas-tugas yang harus kita lakukan. Kalau misalnya mulai dari sedini mungkin diperkenalkan hal seperti itu, biasanya si anak akan lebih percaya diri. Ya. Oke, lanjut. Konsep diri itu bersifat dinamis gitu ya. Kalau cowok-cowok misalnya nanti pada saat SD udah rambutnya begini, nanti SMP lagi begini, kan berubah-ubah ya, tergantung nanti dengan siapa dia bergaul, tergantung nanti apa yang dia lihat di media gitu ya, di sosial media, itu akan sangat berpengaruh dengan konsep dirinya. Konsep diri, cara dia memandang diri sendiri. Kemudian, nah ini 3 komponen konsep diri. Pertama adalah pengetahuan tentang diri, namanya siapa, umurnya berapa, sekolahnya di mana, kelasnya, dan sifatnya. Ya, kemudian pengharapan terhadap diri sendiri. Nah, dia tuh berharap apa sih pada dirinya ini apa? Mau jadi apa? Seperti apa? Bersikap seperti apa? Ya. Oke, kemudian penilaian terhadap tingkah laku, kepribadian, kebiasaan, dan prestasi. Nah, ini juga akan mempengaruhi konsep dirinya, kebiasaannya. Kalau misalnya teman-temannya gimana, misalnya temannya suka membolos, temannya suka kabur dari kelas misalnya. Kalau itu tiap hari dia bergaul seperti itu, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi ini tadi, konsep dirinya tadi. Ya, artinya akan berpengaruh kepada pola pikirnya. Oke. Sebelum kita lanjut ini, kita lihat dulu video satu lagi ya. Jadi untuk supaya kalian punya gambaran tentang cara menjadi diri sendiri, ya, silakan kalian simak video ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kalian, cara berpikir kalian. Oke, gimana tadi videonya? Apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Silakan. Ada? Oke. Kalau dari segi fisik, tiap negara itu standar cantiknya berbeda. Standar gantengnya itu berbeda. Seperti yang dibilang tadi, kalau dari Afrika ya, standar cantiknya itu kalau badannya besar, berisi, subur gitu ya. Kalau misalnya orang Jepang katanya kalau cantik itu yang giginya ginso. Kalau orang Korea bilang cantiknya orang cewek cantik Korea itu adalah yang kulitnya putih, rambutnya lurus gitu ya. Kalau standar orang Indonesia gimana? Banyak. Harus tinggi, harus pintar, harus cantik, harus pintar masak gitu ya. Kalau standar fisik aja sekarang sudah dipengaruhi sama Korea, ya enggak sih? Harus putih, yang badannya nggak putih insecure katanya, ya enggak? Ya, nah artinya apa gini? Kita harus mengakui bahwa setiap orang itu dilahirkan unik. Di negara manapun itu akan berbeda. Di Afrika berbeda, di Arab juga berbeda, di Indonesia pun berbeda gitu. Jadi kita harus nggak bisa menyamaratakan standar gitu, standar dunia dengan kita. Kalau misalnya Indonesia, orang Indonesia harus kulitnya putih misalnya, kan kita nih ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya kuning langsat gitu ya. Kemudian apa, sawo matang gitu ya. Artinya ada, semuanya ada gitu loh. Tinggal kita bersyukur apa tidak. Ya enggak, yang penting itu pertama, yang cantik dan yang ganteng itu kan standarnya berbeda. Orang bule lihat kita tuh cantik semua loh, serius. Karena apa? Kulit kita dia bilang itu nggak pucat. Coba kalau lihat orang bule itu putih. Kalau kita lihat tuh pucat, dia juga nggak suka.
Terus kalau misalnya ada matahari itu mereka buru-buru untuk berjemur. Kalau kita ada matahari langsung masuk gitu kan, karena takut hitam. Kalau bule beda. Makanya orang bule kalau nggak Indonesia katanya indah, beautiful, apanya kulitnya bagus. Ya. Tapi kalau kita malah insecure kan aneh. Artinya apa? Kita tidak bersyukur gitu loh. Nah, yang harus kita tonjolkan adalah apa yang ada di dalam diri kita yang baiknya. Sifat kita misalnya ramah, periang, kemudian gampang bergaul. Itu yang harus kita tonjolkan, bukan hanya fisik. Fisik itu rata-rata. Ya, tergantung kita menilai diri kita. Kalau kita nggak pede, orang juga melihat kita tuh nggak pede gitu loh. Akan dia ngelihat apa sih yang kurangnya apa sih gitu. Tapi kalau kita pede, orang juga akan pede ngeliat kita, oh ya nggak apa-apa, bagus aja gitu. Tapi kalau dimulai itu dari kita gitu loh. Kalau kita mulai nggak pede, orang lain juga akan melihat kita, apanya sih yang nggak pede itu kenapa gitu. Malah dicari-cari, ini apa sih salahnya nih, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Tapi kalau dia pede, orang juga akan melihat, oh bagus aja tuh nggak apa-apa. Yang dilihat adalah yang baiknya. Ya, semua mulai dari diri kita. Kalau kita berpikiran positif, orang di sekeliling kita juga akan positif. Tapi kalau orang gali kemampuan kalian, kalian tuh mampunya apa, hebat kalian tuh di mana, itu yang kalian gali, bukan malah menghindar, bukan malah bertopeng dengan kekurangan kalian gitu. Tunjukin kalau saya ini bisa, apa yang harus saya tonjolkan tuh apa gitu, supaya orang melihat saya itu juga bagus, ya enggak? Kebanyakan insecure itu karena apa? Melihat secara fisik aja. Orang pintar gitu. Sedangkan kecerdasan tuh nggak cuman pintar matematika doang, pintar bergaul juga kecerdasan namanya. Suka menolong orang juga kecerdasan namanya gitu. Jadi banyak hal yang harus kita tahu diri kita. Nah, kalau ngaca, tapi dilihat sisi kita ke dalam ini apa sih, hebatnya kita apa, kurangnya kita apa, yang kurangnya jangan ditonjol-tonjolkan, yang lebihnya yang harus kita gali gitu. Ya? Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Satu, pola seorang tua. Orang terlalu memanjakan itu juga bisa mempengaruhi konsep diri anak. Biasanya kalau agak ragu-ragu nih mau melangkah, maju nggak, mundur nggak, maju nggak, mundur nggak, kayak gitu. Ada nggak yang merasa seperti itu orang tua? Yang orang tuanya kurang merasa kayak percaya sama anaknya. Saking sayangnya anaknya nggak boleh kemana-mana gitu, di rumah aja supaya aman. Itu kurang. Tapi orang tua juga nggak salah sebenarnya, karena kita berada di dunia yang luar biasa, global gitu ya. Banyak kekhawatiran orang tua kalau misalnya anaknya keluar, itu bisa melakukan hal-hal yang negatif misalnya. Pun kalau misalnya di rumah, kalau mereka pegang HP juga sebenarnya mereka bisa melakukan hal yang negatif. Ya, misalnya nih, nonton tayangan yang tidak patut ditonton misalnya. Video porno misalnya, kan orangnya di rumah aja, dalam rumah, dalam kamar, tapi juga bisa melakukan hal yang negatif. Semua tergantung diri kita. Pilihan kita tuh mau jadi apa, mau kemana, itu yang harus kita pikirkan. Kemudian efeknya ke masa depan tuh apa, itu yang harus kita pikirkan. Kalau baik ya kita lanjutkan, kalau misal itu negatif ya di-cut gitu, di-skip, jangan dilanjutkan. Karena efeknya kalau misalnya video porno terus-terusan ditonton misalnya, efeknya apa? Otak jadi rusak. Ya, orang yang suka nonton video porno gitu ya, bisa terus-terusan itu ditonton, otak bagian sininya tuh rusak. Ya, jadi kalau yang pernah gitu, coba direnungkan gitu ya, pernah nonton seperti itu, berarti otak itu kayak nggak bisa mikir dengan jernih, gitu. Ya, karena apa? Yang berseliweran, kayak kita nonton tuh kan pasti dia akan kayak slide gitu ya, mutar terus dia tiap hari seperti itu. Kalau misalnya sehari sekali, seminggu sudah 7 hari misalnya, itu aja yang kita lihat. Kira-kira apa yang terjadi sama otak kita itu? Lama-lama rusak. Apa? Yang terekam cuman itu aja. Akhirnya apa? Nanti karena sudah tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya nanti apa? Cari objeknya. Siapa itu? Bisa juga temennya, bisa pacarnya, dan lain sebagainya. Dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau udah punya pacar terjadi pernikahan dini misalnya, karena terjadi kehamilan dan lain resikonya. Jadi kalau hal-hal yang nggak baik itu kalian pikir panjangnya, resiko kedepannya itu apa ya. Kemudian kegagalan, faktor yang mempengaruhi konsep diri itu kegagalan. Padahal kegagalan itu adalah proses untuk kita bisa mencapai kesuksesan. Kalau gagal itu biasa aja, kalau jatuh bangun,
Kalau jatuh bangun lagi, jangan berhenti. Kalau kita berhenti artinya kita benar-benar gagal. Ya, kalau misalnya hari ini kalah main futsal misalnya, besok udah nggak main lagi, ya udah gagal. Tapi kalau hari ini kalah, besok ada pertandingan ikut lagi. Kalau kalah ikut lagi sampai apa? Sampai menang gitu. Bener yang gagal total yaitu ketika gagal kita nggak bangun, gitu ya, nggak bangkit gitu. Ya, oke. Kemudian depresi. Nah, ini banyak sekali anak-anak remaja sekarang yang depresi karena tadi pertama tidak bisa menerima diri sendiri tadi. Faktor fisik tadi yang disebutkan di VT tadi kan begitu ya. Paling banyak terjadinya depresi yaitu ketika tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri karena standar tadi ya, standar fisik tadi yang berbeda ya. Kemudian kritik internal. Nah, faktor yang mempengaruhi konsep diri itu kritik internal. Padahal kalau kita ambil positifnya, kalau kita dikritik artinya kita bisa tahu kekurangan kita tuh apa ya. Jadi kita tahu, oh iya ternyata saya kurang di sini. Kalau misalnya ada orang mengkritik itu harusnya berterima kasih supaya apa? Kita tuh kadang merasa bagus terus kan. Nah, kita perlu orang lain untuk mengkritik diri kita supaya kita bisa lebih baik. Kemudian, nah, harapan orang tua mempengaruhi juga konsep diri. Misalnya ada orang tua yang pengen anaknya mau jadi dokter misalnya, tapi anak ini nggak mampu secara akademis. Misalnya kalau mau jadi dokter kan IPA, fisika, kimia gitu kan, matematikanya itu harus bagus nilainya. Itu juga mempengaruhi diri dia, mempengaruhi pola pikirnya gitu. Kalau misalnya dia tidak mampu, bisa jadi nanti beban pikiran buat dia. Makanya kalau misalnya mengambil keputusan untuk mau sekolah itu dikonsultasikan dengan orang tua gitu. Saya mampunya apa, saya maunya apa, kira-kira orang tua mampu tidak gitu. Ya, jadi semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian aturan dalam keluarga juga mempengaruhi. Anak yang dibebaskan dengan anak yang punya aturan itu juga berpengaruh di konsep dirinya. Ya. Anak yang misalnya jauh dari orang tua, misalnya kurang dari pengawasan juga, kalau dia tidak bisa mengerem dirinya untuk melakukan hal yang negatif gitu ya, itu tergantung kembali lagi kepada dirinya. Kalau misalnya nggak bisa mengendalikan dirinya ya, walaupun ada orang tua yang di dalam rumah juga bisa juga terjadi hal yang tidak baik. Itu semua tergantung dari diri kita gitu ya. Kemudian, nah ini lagi yang paling banyak mempengaruhi konsep diri yaitu bagian fisik. Ya, lagi-lagi bagian fisik, kurang tinggi, kurang cantik, kurang ganteng, apanya. Nah, itu akan mempengaruhi konsep dirinya. Ya. Nah, ini tanda-tanda seorang individu yang memiliki konsep diri positif. Nah, silakan dibaca, kira-kira ada nggak kalian seperti ini? 1. Yakin akan kemampuan dalam mengatasi berbagai masalah. Yang namanya orang hidup tuh ada nggak yang nggak punya masalah? Pasti ada masalah, entah masalah pribadi, masalah keluarga, dengan teman juga pasti. Nggak mungkin nggak. Masalah tuh nggak bisa dihindari, tapi dihadapi. Ya, jangan lari dari masalah. Kalau lari dari masalah, akan ada masalah baru. Gitu. Kalau ada masalah dihadapi. Kalau nggak bisa mampu sendiri, sharing sama temennya. Kalau misalnya temennya nggak bisa juga sama orang dewasa lainnya, misalnya kakak, kemudian tante kah, acil kah, atau guru kah, boleh di-sharingkan supaya masalahnya bisa selesai. Kemudian, nah, merasa setara dengan orang lain ini baik. Ada orang yang merasa apa ya? Merasa lebih rendah dari orang lain. Maksudnya nggak kaya gitu ya, misalnya dia jalan kaki, temennya naik mobil misalnya, ada kan yang seperti itu yang merasa ya. Nah, itu artinya ciri-ciri konsep dirinya negatif kalau dia merasa tidak setara dengan orang lain. Kita ini setara aja gitu, cuman nasibnya aja yang berbeda gitu ya. Kemudian menerima pujian tanpa rasa malu. Nah, ada juga orang itu kalau dipuji dia malu. Ada yang pernah nggak merasa begitu? Merasa itu kayak sebuah ejekan gitu. Padahal kalau misalnya dipuji ya diterima aja dengan biasa gitu. Jangan yang nggak juga euforianya gimana. Jangan juga merasa ini kayaknya orang ini ngolok-ngolok aja ini. Nah, gitu ada yang merasa begitu nggak? Berarti itu dia punya konsep diri yang negatif. Karena apa? Dia tidak percaya diri tadi. Kemudian
menyadari bahwa setiap orang memiliki perasaan, udah pasti ya, kecuali batu tuh nggak ada perasaannya. Kalau manusia semua punya perasaan. Kemudian keinginan dan juga perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Ada orang yang suka nyetel lagu nyaring-nyaring misalnya gitu. Menurut dia sih nggak apa-apa ya, menurut dia. Tapi kalau orang kebanyakan kan itu tidak sopan ya, karena mengganggu orang lain. Misalnya dia menyetel musiknya pada saat jam 12 siang atau jam 1 siang, pada saat orang mau sholat, pada saat orang mau istirahat siang misalnya. Kalau menurut standar dia nggak apa-apa, karena itu rumahnya. Tapi kan dia ada di lingkungan masyarakat, ya nggak? Nah dia merasa nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu ketertiban umum, berarti dia sudah melanggar apa yang disetujui oleh masyarakat tadi. Gitu. Dapat memperbaiki diri sendiri sebab dia mampu mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang disenanginya dan juga berusaha mengubahnya. Nah ini, kalau dia punya konsep diri yang positif, dia dapat memperbaiki diri sendiri. Misalnya apa yang kurang sama dia gitu, dia perbaiki. Ya, karena tadi kritik-kritik tadi yang dia mampu untuk memperbaiki diri. Nah, negatif itu kayak dia menghina, ya kan, kayak memojokkan gitu. Tapi kalau dipikir secara positifnya, oh iya mungkin benar ya, mungkin saya ini harus dandan sedikit, harus rambut kalau cowok harus dirapikan. Jadi kayak orang mandi aja kan, yang model-model kayak itu kayaknya orangnya sudah mandi, tapi nampaknya kayak nggak mandi. Jadi gimana caranya supaya dia terlihat fresh? Diubahlah cara bergaya cara menyisir rambutnya kah, misalnya gitu ya, dikasih bedak sedikit kah atau gimana. Kemudian gimana caranya supaya tidak menimbulkan aroma yang nggak nyaman, dikasih deodoran kah, dikasih tawas gitu. Supaya apa? Yang mengkritik tadi tuh bisa ngelihat perubahannya gitu loh. Jadi jangan malah kita menarik diri, nggak mau bergaul, nggak mau negur temannya yang tadi gitu. Itu artinya kita punya konsep diri yang negatif gitu. Ini contoh aja ya, jangan baper ya. Yang merasa jangan baper. Ini cuma contoh. Kalau misalnya baper berarti konsep dirinya negatif. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Misalnya kekuatanku. Oke. Nah, ini contohnya. Ini kelemahannya. Nah, biasanya kan kita banyak di sininya nih kelemahannya. Yang kita ubuk-ubuk terus gitu. Padahal ini nggak akan bisa berubah gitu. Bisa sekarang hidungnya dia udah dioperasi tapi juga nggak muncul kepercayaan dirinya, ya percuma juga. Kan banyak begitu. Wajahnya sudah berubah, sudah cantik, kulitnya sudah putih tapi nggak pede juga. Jadi ngapain gitu? Malah nggak pede, malah oh hidungnya berubah jadi mancung gitu kan. Jadi orang juga melihatnya ini siapa ini. Nah, terus dia tidak bisa mengapresiasi dirinya sendiri. Nah, itu yang parah. Tapi kalau misalnya dia biasa aja kayak gini tapi tetap bisa mudah bergaul, kemudian apa namanya, bisa membaur sama temannya, itu yang lebih penting ya. Lagi-lagi fisik itu tidak menjamin kalian kalau misalnya bisa diterima di suatu kelompok masyarakat. Semua tergantung kalian membawa dirinya seperti apa. Oke, nah, gambarkan dirimu seperti apa sesuai dengan harapanmu ya. Kalau kamu punya konsep diri yang positif, kalau yang cowok ini bisa begini wajahnya. Ya, ini contoh aja. Jangan baper ya. Tapi kalau misalnya kamu kayak gini gantengnya, tapi kalau misalnya kamu tidak bisa membawa diri, tidak bisa menyesuaikan diri, mungkin akan seperti ini kelihatan di orang lainnya gitu ya. Oke, nah ini ciri konsep positifnya. Satu, yakin sama kemampuan diri. Ya, jadi saya ingatkan kembali, jangan terlalu fokus dengan fisik aja, ya. Kemudian setara dengan orang lain sama seperti tadi. Kemudian kurang lebih sama, tidak malu jika dapat pujian, sadar akan adanya perbedaan. Nah ya ini ya, ini yang sering kita abaikan, sadar akan perbedaan. Nggak ada manusia yang sama, ya. Dilahirkan dengan ayah dan ibu yang berbeda, pasti juga punya perilaku, punya fisiknya juga berbeda gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur. Oke. Lanjut ke positif. Nah,
Ini ciri konsep diri yang negatif nih, pekat pada kritik. Ya, nggak bisa dikritik temannya sedikit, nangis misalnya. Nggak bisa dikritik sedikit, baper gitu. Ya, ada yang gitu nggak? Ada. Ada ya. Nah, sekarang mulai berubah diri, tonjolkan yang baik-baiknya, yang positifnya, gitu ya. Oke, kemudian responsif terhadap pujian. Nah, ini kalau misalnya responsif, maksudnya kalau misalnya dipuji langsung kayak gimana gitu ya. Ada yang salto-salto misalnya ya, saking responsifnya. Oke, kemudian bersikap hiperkritis sehingga tidak mau mengakui kelebihan yang dimiliki orang lain. Nah, ini bahaya nih. Paling banyak nih terjadi seperti ini. Jadi, dia merasa orang lain itu nggak boleh lebih hebat daripada dia. Gitu. Ada yang merasa begitu nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Oke, kemudian cenderung merasa tidak dihargai. Nah, ini yang bahaya, yang bisa kita bikin merasa depresi, itu biasanya hal seperti ini. Ya. Oke, jangan merasa seperti itu. Kita itu semua sama. Ya, kalau misalnya ada yang nyindir-nyindir dikit, biasa aja. Jangan ditanggapi, jangan dimasukkan ke hati. Tunjukkan kalau kita bisa lebih baik dari dia gitu ya. Yang ibaratnya mendiskriminasikan kita, yang ngata-ngatain kita, kita harus tunjukkan kalau kita bisa lebih baik dari yang ngata-ngatain kita tadi. Oke, lanjut. Nah, tips untuk memiliki konsep diri yang positif, bersikap objektif dalam mengenal diri. Kemudian yang penting ini adalah menghargai diri sendiri. Ya, jangan pernah kita meremehkan kemampuan kita, jangan pernah kita merasa tidak lebih baik dari orang lain. Pertama, hargailah diri kita. Ya, kalau kita menghargai diri sendiri, kita pasti akan dihargai orang lain. Kemudian, jangan memusuhi diri sendiri karena apa? Nah, ini ada yang begini nggak, memusuhi diri sendiri karena apa? Kayaknya kurang pintar, kayaknya kurang cantik, kayaknya kurang ganteng gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Ya, harus pede dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Ya, kemudian berpikir positif dan rasional. Sedikit lagi. Nah, tahu ini nggak? Tukul Arwana tahu? Ini? Ini? Oke. Kalau dilihat dari fisik, mereka sempurna nggak? Tidak. Tapi PD-nya luar biasa kan? Karena dia tahu kelebihan dia apa. Nah, itu yang harus kalian gali, bukan cuma fisik doang. Coba si Ucok Babain. Kecil banget kan? Tapi PD-nya luar biasa. Nah, kalian yang standar tingginya ini aja kadang nggak pede, suruh maju aja kadang disuruh mengerjakan tugas nggak pede. Ya kan? Nah, PD-nya yang harus dibesarkan gitu loh. Bukan malunya yang dibesarkan. Coba cek ini, ganteng banget sih enggak? Biasa aja. Ganteng mana sama Raihan? Ganteng Raihan lah. Tapi PD-nya PD dia. Gitu. Kan nggak pede berarti, ya? Oke. Ini ya kelemahannya menjadi kekuatan. Jadi jangan fokus sama lemahnya aja, tapi kekuatannya yang harus ditonjolkan. Ya, dilihat secara fisik itu biasa aja, tapi dia luar biasa karena dia tahu potensi dirinya apa. Gitu. Nah, itu yang harus kalian gali. Ya, jangan cuma main fisiknya doang. Kalau fisik itu bisa memudar. Yang cantik bisa nanti keriput suatu saat, tapi kalau dia pintar ini, mau sampai tua pun mereka akan bisa tetap berkarya. Gitu ya. Ini kalian punya tugas ini. Saya mau tahu seberapa besar kepercayaan diri kalian. Minimal untuk kalian diri sendiri aja. Ya, jadi silakan tulis namanya, usianya, umurnya, kecenderungan minat sama mapelnya apa, mata pelajarannya apa, kemudian kecenderungan terhadap kegiatan non akademik itu misalnya kayak futsal kah gitu ya, atau menari kah gitu ya. Non akademik itu berarti yang bukan pelajaran. Ya, kemudian rencana sebelum lulus itu apa, kemudian rencana setelah lulus itu apa, rencananya di mana, kemudian impian hidup saat dewasa itu mau apa kalian, minimal 3 boleh disebutkan semua di situ. Kemudian langkah-langkah mencapai impian itu apa aja, paham ya? Silakan ditulis, oke, silakan dikerjakan. Ada yang bisa kasih kesimpulan apa tentang konsep diri?
Demikian tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kita Jehan. Kemudian saya menyimpulkan sedikit bahwa konsep positif itu penting buat kita pribadi, gitu ya. Untuk satu, untuk kepercayaan diri, kemudian untuk lebih kita bisa menonjolkan kelebihan daripada kekurangan yang ada pada diri kita. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.